jaga. Hatta seorang suami pada istrinya ketika negur pun tidak boleh dengan kekerasan fisik. Suami, ibu kepada anaknya pun tidak dengan kekerasan fisik. Makanya kalau ada istilah KDRT dan itu kemudian mengobjekkan kepada Islam, itu kayaknya ada yang salah pada muslimnya, bukan dengan Islamnya. Iya. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, brother and sister lillah, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya ya. Kali ini kita kan lagi ngadain podcast nih gitu. Kita mau bicara sedikit tentang yang lagi viral itu tentang Will Smith nampar Chris Rock gitu. Chris Rock. Tapi kan itu juga perlu yang namanya kita juga mereaction lah, misalnya kita juga menyikapi hal itu karena semua orang juga mengangkat, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, saya juga pengen mendengar dari sudut pandang salah satu seorang gitu, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu, yaitu Bang Roni. Nih, ini kita sapa dulu nih, Bang Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Roni? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah mungkin teman-teman sudah kenal ya sama Bang Roni. Jadi ini kita sedikit mau ngobrol tentang Will Smith dan juga Chris Rock yang ditampar itu ya. Itu sebenarnya ada apa sih yang dari kejadian itu? Insiden ya itu? Insiden ya. Insidennya itu juga nggak settingan itu ya. Iya. Jadi awalnya itu saya bermula dari tampilan di di Explorer, di feed itu keluar di Twitter waktu itu trending #Will Smith. Kemudian di beberapa WA temen itu ada meme itu ya, meme Will Smith yang nabok Chris Rock. Waktu itu saya nggak tahu itu Chris Rock. Aku taunya Will Smith karena secara umum aku suka film-film yang aktornya ada Will Smith. Kadang-kadang itu kita itu suka film kalau di luar ya, kadang-kadang atau mungkin di dalam negeri ya. Kadang-kadang kita suka film itu bukan karena judulnya, bukan karena isi ceritanya, tapi karena kadang subjektif banget karena aktornya. Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia, aktornya kalau Reza Rahardian itu pasti biasanya bagus. Biasanya gitu. Kalau di luar negeri kalau ada The Rock atau ada mungkin Will Smith atau Jackie Chan misalkan, itu kebanyakan bagus gitu ya. Banyak penggemarnya. Nah, gitu. itu yang kemudian menjadi tanda tanya aku, loh ada apa ini kok? Kemudian gerakannya itu juga asik gitu loh, kayak gini ya, kayak nampar gini. Kemudian si Chris Rock-nya ini agak ketampar, ya emang ketampar. Waktu itu nggak tahu ini kejadian apa. Disitulah aku kemudian observasi, riset gitu, Roy. Jadi ketika kemudian aku googling, kemudian aku lihat waktu itu di YouTube juga masih belum ada. Nah, Chris Rock, itu munculnya di Detik, kemudian di beberapa portal berita. Aku disitulah kemudian, ternyata Will Smith itu marah, gitu. Beberapa netizen mengatakan, wah Will Smith baper nih, Will Smith gitu aja kok ngamuk. Will Smith itu apa itu? Baperan ya. Tapi nanti di ujung cerita nanti si Will Smith itu juga menyampaikan minta maaf, minta maaf dan kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Chris Rock. Kemudian sambil dia pakai angle lelucon, guyon, ada kata-kata lelucon. Nah, sebagai awalan itu ceritanya kemungkinan teman-teman sudah mengikuti ya. Jadi Will Smith itu ngamuk gara-gara Chris Rock guyonan, dan guyonnya ini terlalu dark jokes. Iya, terlalu dark jokes. Karena waktu itu bisa sebut channel sana ya. Ya, nanti kita didis sama follower-followernya ya. Jadi Jada Pinkett Smith ya, bacanya apa ya? Jada ya, karena itu tulisannya JADA, Jada Pinkett Smith. Jada Pinkett Smith ini ya, dia ini ibu dan Will Smith itu ayahnya dari ini Jade Smith. Jade Smith itu yang ada di Karate Kids-nya Jackie Chan. Ya, waktu itu yang dia belajar kungfu, ilmu kungfu, yang awalnya dia dihajar dulu sama petinggi sama temannya yang ikut
juga di klub kungfu. Yang akhirnya tanding gitu. Akhirnya tanding ya, sampai tangannya patah tapi menang Jade Smith. Tapi kita nggak bahas Jade Smith, tapi kita bahas insiden yang Will Smith sama Chris Rock. Oke. Nah, Jada itu ternyata mengidap namanya penyakit autoimun, alopecia. Iya, alopecia ya. Alopecia ini awal-awal aku ya bingung, alopecia kok lucu ya kayak akapela ya, kayak kata-katanya ini kayak Indonesia banget itu. Yeah. Ternyata enggak. Alopecia itu penyakit autoimun yang menyerang diri manusia dengan tanda-tanda kerontokan rambut. Yang paling sangat kontras kelihatannya tuh tanda-tandanya rambutnya rontok. Rontok 2018 hingga akhirnya dia memutuskan untuk dipelontos saja. Atau di model cepak ya. Oh iya. Cepak apa cepak gitu ya. Kalau di bahasa Jawa kan cepak di cepak ya. Cepak kayak itu. Nah, Will Smith ya. Jadi awalnya Chris Rock itu sebagai host Oscar Awards ya kayak Panasonic Award, tapi ini levelnya internasional Mas Roy. Tingkat internasional. Level internasional diliput oleh stasiun TV dunia ya. Oke. Berarti kalau di situ ada Will Smith berarti ada banyak orang yang lain dong. Banyak yang lain karena yang waktu terkenal. Itu ketangkap juga ada The Rock ya. Ada beberapa aktor, aku nggak hafal nama-namanya tapi kalau dikasih tahu fotonya oh iya aku tahu ini ya gitu. Oke. Nah, lalu kemudian Chris Rock itu sebagai seorang pembawa acara, pasti kan seorang host itu akan menginfo peserta atau melibatkan peserta. Betul. Ya kan? Nah, disitulah kemudian Chris Rock mulai tuh awal tuh nyanjung Will Smith. Awal nyanjung Will Smith loh ya. Nyanjung Will Smith ya sebagai ya namanya bawaan dari komedian itu mesti kan merosting gitu kan. Sudah pasti ya kan, merosting. Itu kan bawaan komedian ya, bawaan dari lahirnya komedian kan gitu. Nah, kok dilala ya, tiba-tiba dia sampai kemudian Will Smith, aku suka sama kamu, aku keren, aku ngefans sama kamu ya, aku keren lah. Pokok intinya Chris Rock nyanjung di situ. Tiba-tiba kemudian di situ ada Jada Pinkett, istrinya Will Smith ya. Dan ya secara physically tidak seperti wanita pada umumnya rambut kalau wanita umumnya kan tergerai, kuncir panjang. Nah, Jada Pinkett Smith itu karena autoimun alopecia tadi. Oh, berarti kondisinya rontok rambutnya. Memang pelontos. Kalau teman-teman follow Instagramnya Jada Pinkett Smith itu kalau ngikuti dari 2016 dia itu sudah memang memutuskan untuk memangkas rambutnya. Nah, gitu. Nah lalu, si Chris Rock nih, roasting nih ya kan, roasting, hati-hati nih kalau masalah roasting ya. Ngeri. Karena ke tingkat ya sebenarnya kalau dikatakan baper enggak ya, cuman merostingnya kurang empatetik ya, kurang empati. Empatinya Jada Pinkett itu yang dengan rambut terpotong atau rambut yang apa kata tadi keguguran ya. Kerontokan rambut. Keguguran kan hamil Mas Roy. Keguguran rambut ya. Kadang-kadang kita pakai diksi yang aneh itu menjadi viral nanti ya. Bahasa yang unik gitu ya. Menyatukan dua kata yang tidak relevan ya. Keguguran rambut ya. Keguguran rambut. Ya Villa ini yang menelurkan kata-kata tidak baku. Nah, si Chris Rock ngomong bahwa Jada, aku mencintaimu. G.I. Jane 2 tidak sabar melihatmu. Jadi kalau sampean di posisi Jada Pinkett, kalau saya ngomongkan gitu dengan kondisi sama sakit loh ya, bukan Jada memotong rambut untuk fashion, bukan dalam rangka untuk style, bukan dalam rangka untuk tampilan, tapi ini sakit bro. Kondisi sakit gitu ya. Bro. Dia ngomong, hei gondol gitu, hei pelontos, hei rambutmu, G.I. Jane 2 nggak sabar. Nah, siapa G.I. Jane 2? G.I. Jane 2 itu film yang aktornya itu dia ini pelontos di tahun 90-an. Iya. Saya nggak ngikutin waktu itu ya, karena ini biaya riset dulu. Nah, itu awal semua guyu loh, semua ketawa loh ya, semua applause. Tidak ada yang merasakan something wrong, tidak ada yang merasa. Lalu hingga Will Smith pun ketepuk tangan, guyu, ketawa semua. Nah, si Jada Pinkett sampai kata-kata G.I. Jane 2. Kalau Jada aku mencintaimu, putus di situ. Mungkin Jada Pinkett nggak akan gesturnya berubah. Begitu diikuti G.I. Jane 2, tidak sabar melihatmu. Nah, itu ada gestur yang sama lihat kan, Mas Roy ya. Itu dia merasa kayak nggak nyaman. Yang kayak gitu loh. Sempat narik nafas ke cewek biasanya kan matanya gini seret gitu. Kayak
kecewa lah ya. Kayak Daniel ya, kayak shock. Nah, Will Smith paham tuh ya. Peka ya berarti. Peka banget. Nih keren ya. Kita meskipun Will Smith ini kan bukan muslim ya, tapi kita bisa ambil hikmahnya sebagai seorang suami. Yang dilakukan Will Smith kepada Jada Pinkett itu kepekaan. Will Smith itu dalam tataran sampai melihat kepekaan istrinya, pasangannya tanpa baik kata-kata. Kadang-kadang ini lelaki memang itu lemah di, bukan kurang ya, tapi lemah di kepekaan. Ya kan, apalagi kepekaan pada pasangan, ya kan. Betul. Nanti kalau Mas Roy sudah punya pasangan yang halal ya, karena di Youth Villa kan nggak boleh pacaran, pacarannya setelah nikah. Nah, itu kepekaan suami itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berharga bagi istri. Jadi kepekaan itu merasa diperhatikan, merasa dia itu ditempatkan dalam posisi yang pada tempatnya, menjadi ratu pada posisinya, diratukan oleh suami, gitu kan gitu. Betul. Nah, suami itu kadang-kadang itu. Nah, kalau ada suami kemudian nggak peka, aduh, itu perlu sekolah nikah lagi ya. Meskipun menikahnya udah 20 tahun, 30 tahun, tapi kalau nggak peka sama istri, aduh, jadi masalah besar tuh. Ya nanti jadi perang dunia ketiga, ngalah-ngalih Ukraina sama Rusia ya nanti ya. Ya. Istri bisa jadi Putin itu nanti ya. Tembak nuklir suaminya, wah ngeri itu. Nah, aku lanjut ya. JJ itu kan langsung gelisah tuh. Will Smith tahu tuh. Lalu ya, kemudian siapa? Chris Rock. Chris Rock itu terus Will Smith-nya nyamperin tuh. Nah, ketika nyamperin para audiens itu nggak malah merasa ada sesuatu yang janggal, malah diaplosin tambah dan ketawa waktu itu. Tambah tensinya interval naiknya ketawanya itu semakin naik gitu. Iya, betul ya. betul. Nah, lalu kemudian Chris Rock itu dengan kata-kata wow, nah gitu loh. Wow, apa sih wow? Kalau wow itu kalau dalam kata waduh atau bukan wah gitu loh. Jadi sebuah ungkapan surprise. Nah, karena Chris Rock nggak akan punya gambaran kalau Will Smith akan nampar. Mungkin dia akan datang nyalimin, makasih ya, udah dikatain, udah di roasting istriku. Bukan itu, Mas Roy, yang dilakukan oleh Will Smith, langsung tampar. Begitu deket seperti saya sama Mas Roy sekarang, langsung tampar. Plak. Dan itu kekuatannya sangat untuk sangat untuk memerahkan pipi itu ya. Karena waktu itu Chris Rock sempat kayak shock gitu beberapa detik, lalu dia kemudian profesionalitas host, dia tetap menghandle acara luar biasa sih Chris Rock. Aku lihat profesionalitasnya sebagai host itu nggak kemudian ditampar kemudian wih kon gelut ayo. Karena nggak gitu ya, dia tetap posisinya sebagai host. Nah, lalu kemudian Chris Rock lanjut, itu nggak malah minta maaf Chris Rock, malah loh aku kan main guyon gitu, katakannya gitulah. Lalu Will Smith itu kemudian melakukan kata-kata itu tadi, jauhkan mulutmu. Ya, jauhkan nama istriku dari mulut kotormu. Itu kalau dalam bahasa Inggris kasar banget itu ya. Yang nggak perlu saya sebutkan di sini. Sampai 2 kali baru audiens awal itu dikira audiens itu ini settingan ini prank ini ya. Begitu yang kedua tensinya semakin meningkat. Ya. Yang sampai teriak itu. Yaps, itu ada di YouTube, ada beberapa yang nanti teman-teman bisa searching. Itu benar-benar Chris Rock diam, audiens diam, hening itu. Itu ya itu sampai situ ngeri. Lalu kemudian aku observasi, ada beberapa sampel. Lalu kemudian beberapa besoknya Will Smith ya kurang dari 1 hari itu Will Smith dapat menang penghargaan sebagai aktor sebagai pemeran ayah dari Serena dan Venus Williams di film apa ya, saya lupa namanya itu. Ada kok namanya, nanti dicantumkan di di subtitle ya. Nah, itu sebagai ayah itu, nah dia menang. Nah, menangnya dia itu kata beberapa netizen ya ada pro kontra, hanya karena membela istri dengan tindakan kekerasan itu tadi hanya menimbulkan pro kontra. Pro kontranya sayang banget kok diikuti dengan kekerasan. Gitu loh. Karena tamparan itu tadi. Iya, tamparan. Ya, sampai Will Smith minta maaf secara terbuka kepada Chris Rock. Jadi ada Will Smith minta maaf Will Smith karena artinya dia di situ mengucapkan aku nggak bisa kontrol emosi gara-gara kalau misalkan aku lelucon biasa, aku siap menerimanya meskipun itu mungkin dark jokes ya. Tapi aku nggak siap mental atau nggak siap dengan kondisi ketika lelucon itu diarahkan kepada istriku yang lagi sakit. Oh gitu. Yang lagi sakit.
Makanya kan saya katakan tadi, kalau misalkan Jada waktu itu dia pelontos untuk tampilan fashion, Chris Rock ngomong gitu, kayaknya bakal be aja ya. Ya be aja sih mungkin sebaper-bapernya mungkin apa ya, nggak sampai marah gitu, ngamuk gitu lah ya. Betul. Tapi karena autoimmune alopecia tadi, nah itu yang membuat menjadi andalan yang berbeda. Tapi kalau dari segi Chris Rock-nya gimana tuh? Apa Chris dia Rock-nya nggak hilang ya? Aku beberapa 2 hari ini sampai cari Chris Rock minta maaf. Chris Rock kemana? Itu hilang di beberapa. Aku nggak tahu ya. Mungkin kalau Chris Rock menganut adab-adab Islami ya. Jadi dia meminta maaf secara tertutup gitu ya, tanpa ada diliput wartawan. Mungkin ya. Saya husnudonnya gitu lah. Iya. Kadang-kadang kan gitu ya. Ya kan mungkin bisa jadi. Iya, bisa jadi. Aku jadi. ini Tahu ya. Beyond Villa ini nggak ada pro Will Smith, pro Chris Rock loh ya. Iya, Kita netral. Cuman ada 5 hal yang kemudian saya amati di sini. Yang satu, sikap membelanya Will Smith atas istrinya, ya itu kita apresiasi. Beberapa netizen itu mensupport. Yang kedua, nah ini sikap tamparannya ini yang perlu dikoreksi lagi memang gitu. ya. Mungkin kalau waktu itu Will Smith nyamperin itu ya, kemudian ngambil mic itu, aku nggak suka ini dengan gaya lucu-lucu kayak mendak jokes istriku dengan sakitnya. Nah itu sampai hening, marah-marah itu, tapi nggak sampai diikuti dengan kekerasan. Is okay bagi saya. Insiden tapi yang nggak sampai nampar ya. Kalau sudah tindakan fisik ini memang kan dimanapun ya, kita Islam sendiri pun ketika kita dakwah pun nggak boleh kekerasan. Iya, jadi benar-benar menjaga ya kalau di dalam Islam itu. Ya, sangat menjaga. Hatta seorang suami pada istrinya ketika negur pun tidak boleh dengan kekerasan fisik. Suami ibu kepada anaknya pun tidak dengan kekerasan fisik. Makanya kalau ada istilah KDRT dan itu kemudian mengobjekkan kepada Islam, nah itu kayaknya ada yang salah pada muslimnya, bukan dengan Islamnya. Iya. Betul. Ya kan? Ceritanya mana deh? Ada nggak Rasulullah yang kemudian ngablek sampai kemudian jaler atau membekas pada Islamnya? Nggak ada, nggak pernah. Mungkin kalau Rasulullah ngambek diam, iya. Nah, itu yang kedua, sikap tamparannya Will Smith. Tetap kita mengkutuk, kita nggak membenarkan tindakan Will Smith pada Chris Rock dengan tamparan. Yang ketiga, sikap minta maaf terbuka Will Smith itu sangat-sangat pahlawan sekali, sangat-sangat sangat-sangat saya acungi jempol. Kalau bahasanya dari teman-teman yang di TikTok itu bilang tampan dan berani gitu. Tampan dan berani. Ya, karena keren, karena wanita mana sih yang kemudian itu tidak merasa tersanjung ketika seorang lelakinya itu membela dia di depan umum? Wanita mana yang nggak merasa tersanjung? Cool banget itu. Wah, keren banget. Ketika kemudian nantinya dia salah, wanita istri atau pasangan itu bener salah itu dipikir belakangan. Yang dia pikir aku mending dibela. Itu baru membela istri loh ya. Gimana kalau membela Allah, membela Rasul, membela Islam gitu kan ya. Ya, itu nanti pembahasan topiknya ya. Ini baru minta maaf terbuka Will Smith. Yang keempat, Chris Rock menghilang. Yang kelima, nah ini Mas, nanti yang akan kita korelasikan dengan topik kita hari ini. Saat Islam, Allah dan Rasulnya dihina, sikap apa yang kita lakukan gitu? Apakah semarah kepada kayak Will Smith kepada Chris Rock tadi, atau santuy saja? Nggak apa-apa lah. Rasulullah dulu ketika kemudian dikasih tai onta oleh orang-orang Quraisy, santuy saja, kan gitu. Kan nggak seperti itu, ya kan? Rasul adabnya juga beliau nggak temperamen. Tapi kalau ada umatnya atau sahabatnya dulu ada beberapa sahabatnya ketika Rasul dihina oleh suaminya juga langsung mengadu pada Rasul minta cerai kemudian. Nah, karena kalau tidak ada kemarahan atau tidak ada hal yang kemudian kita menimbulkan kayak lecutan kita nggak membela Allah dan Rasulnya, kita pasti dipertanyakan keimanan kita. Coba deh, kalau misalnya gini deh, kita balik deh kepada netizen deh. Netizen, kalau misalkan anda ini kemudian punya anak deh, ya seorang orang tua mana yang kemudian anaknya dihina depan umum, ya kan? Di depan umum seperti Will Smith tadi, apa yang akan anda lakukan gitu? Minimal kan ada pembelaan, nggak? Jarno wes, biarin deh. Apa deh? Ya, memang anakku sih memang yang kurang ajar kan kayak gitu. Ya. Jadi istilahnya kayak sabar itu ada tempatnya. Sabar itu ada tempatnya. Iya. Marah juga ada tempatnya. Iya betul. Harusnya gitu kan? Iya betul. Bukan kemudian kita ketika kita marah kita pakai dalih
sabar ada batasnya, bukan, tapi sabar itu ada tempatnya. Ada tempatnya. Marah pun juga ada tempatnya. Ada tempatnya. Kalau marah itu nggak ada tempatnya ya jadi masalah. Iya, Sabar nggak ada tempatnya pun juga masalah juga. Nah itu kemudian ketika Allah dan Rasulnya dihina. Nah jadi Islam sendiri itu juga menganjurkan umatnya untuk menahan diri. Ya maka ketika kemudian membahas masalah jihad yang paling besar itulah jihad melawan hawa nafsu. Itu ketika waktu itu hawa nafsu di situ adalah ketika kemudian para pejuang Rasulullah, yang pada pejuang Allah ketika perang bersama Rasulullah itu mau berangkat itu enggan. Nah dia memaksa hawa nafsunya untuk berangkat perang, itu adalah jihad terbesar. Sebelum jihad pada fisiknya, melawan hawa nafsu dulu ya. Hawa nafsunya konteksnya itu loh ya. Dan itu juga bisa relate dengan hawa nafsu yang lain gitu. Kita nggak bahas jihadnya ya. Ngeri nih kalau pembahasan jihad ini sebenarnya ya bukan ngeri juga sih, sebenarnya netral ya. Cuma kadang-kadang framing di media itu mengatakan jihad itu ya ini pembahasan yang lain lah, topik yang lain. Oke. Chris Rock dan Will Smith sekarang topiknya. Tentang pembelaan Mas Roy. Monggo Mas Roy kalau ada ditanyakan tentang pembelaan ini. Oke, jadi luar biasa ya. Dari konteks yang pembelaan terhadap manusia, kita juga ternyata perlu banget yang namanya pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya gitu. Nggak cuma sama manusia, apalagi sama istri, nggak cuma itu. Ada yang satu hal yang memang lebih besar dari hal itu yang perlu benar-benar dibela gitu. Sampai ada di kisah habis sepulang perang Uhud ya. Di perang Uhud itu kan karena kaum muslimin sombong dengan jumlah pasukan, nggak patuh dengan pimpinan, nggak patuh dengan Rasulullah. Wahai pimpinan pasukan panah, janganlah kamu itu turun dari bukit Uhud, kata Rasulullah. Tapi ya dasarnya manusiawi sih, manusia kan gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah di bawah itu mungkin lolos lah ya. Tapi kalau pas ada di atas itu kadang-kadang keduduk-duduk ya, atau kejelungup gitu ya, atau ya kesandung ya. Nah disitulah kemudian di perang Uhud itu tentara-tentara itu turun. Nah kan kata Rasul kan nggak boleh turun. Nah dia turun. Kenapa kok turun? Karena di situ ada ghanimah Mas Roy, ada perhiasan, ada emas-emasan. Siapa sih sekarang hari ini yang tidak tergiur dengan emas-emasan? Dan jumlahnya itu enggak nyun sewu satu sewu enggak. Di situ miliaran. Harta duniawi. Ya. Lalu ya karena enggak patuh sama pimpinan itulah kemudian musuh yang kelihatan kosong meninggalkan ghanimah, ternyata itu prank. Itu prank untuk mengelabui pasukan kaum muslimin untuk mengambil posisi di atas gunung. Itu atas gunung sentral di perang Uhud ya. Kemudian ditembak di situ. Nah, aku nggak bahas perang Uhud secara detail, tapi tentang kekhawatiran sahabiyah satu ini. Saya lupa namanya siapa ya. Kalau dulu dikatakan ada namanya Atika, ada namanya Sofia, ada namanya Zainab. Ada beberapa referensi yang perlu kita cek lagi ya di beberapa kitab sirah. Itu ada sahabiah dari kaum Ansor waktu itu ya, di kaum Ansor. Dia sampai gini, dari jauh itu kaum muslimin pasukannya pulang. Kemudian beberapa pasukan itu tahu, oh wanita ini loh, disampaikan, wahai sahabiah, sabarlah, anakmu terbunuh. Enggak, aku pengen tahu Rasulullah di mana. Kemudian pasukan yang berikutnya datang. Sabarlah wahai sahabiah, anakmu yang berikutnya terbunuh. Sampai kemudian beberapa anaknya terbunuh. Lalu yang paling puncak, sabarlah sahabiah, pasukan beberapa yang terakhir itu, suamimu terbunuh. Sahabiah itu khawatir karena suaminya anak ibu mana sih yang kemudian anaknya enggak terbunuh, kemudian ibunya nggak khawatir. Tapi ada kekhawatiran yang lebih tinggi dari sahabiah ini. Apa itu? Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Karena ada waktu itu desas-desus yang dimunculkan oleh kaum munafik itu, bahwasanya Rasulullah terbunuh. Coba seorang pimpinan negara, seorang pimpinan pemuka, pimpinan masyarakat Arab, ya misalkan kalau hari ini pimpinan negara kita kemudian meninggal deh. Karena peristiwa yang tidak normal, karena perang atau peristiwa karena insiden dan sebagainya, itu mesti kan rakyat yang sedih. Iya, betul. Ya, tapi sedihnya sih sahabatnya yang spesial karena khawatir Rasulullah terbunuh. Itu loh, sampai gitu loh Mas Roy. Jadi berarti cintanya
Nah, kecintaannya dia kepada pada suami dan anaknya itu lebih di bawah daripada pada Allah dan Rasulnya. Itu yang gokil. Ngeri itu. Ngeri. Nah, Anda pecinta-pecinta K-pop ini ya. Pencinta nggak harus K-pop sih, drakor, pecinta sepak bola, semuanya aku sebutkan ini. Pencinta apapun idola yang Anda sebutkan. Anime ya, One Piece, Wibu ya. Ya. Tenang saja, pencinta K-pop, drakor itu nggak akan sadis kalau di sini ya. Semuanya saya adil, ya. Keadilan bagi netizen di Indonesia. Oke. Kalau ngedis tentang Korean pop tadi, dia nggak sadar ternyata ini kan pakai Yudvilla mode Korea ini ya. Insya Allah nanti kita akan launching ya. Kita akan launching. Dia nggak tahu gitu ternyata di sini ada tulisan Korea. Korea makanya harus hati-hati gitu. Iya betul. Mengidol itu boleh asalkan tidak melebihi batas, tidak berlebihan. Aku sendiri juga ngikutin One Piece gitu. Meskipun nggak yang episode sekarang ya, tapi Luffy, siapa kemudian Usopp dan sebagainya tuh tahu lah gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita dilarang, enggak. Tapi kalau misalkan sampai lihat One Piece, lihat anime, lihat K-pop sampai meninggalkan sholat, sampai kemudian rela kemudian dirangkul-rangkul sama idolanya sebagai army ya. Ya kan ada sebutan army lah, atau army ya, angkatan bersenjata TNI ya. Army kan tentara. Iya, betul. Enggak tahu istilah itu, aku enggak ngikutin. Jangan nyenggol itu nanti. Bahaya. Aman. K-pop kita bersaudara. Oke, saudara ya. Ya, saudara. Gitu. Jadi aku ngambil beberapa poin ya. Jadi salah satunya itu benar-benar menaruh cinta itu pada tempatnya itu ternyata juga perlu gitu. Perlu banget gitu. Jadi ya cinta kepada manusia itu nanti juga akan menimbulkan kecewa. Makanya ada perintah itu kan kita itu harus cintanya kepada Allah dan Rasul itu melebihi diri sendiri gitu loh. Iya, betul. Bahkan daripada orang lain gitu. Betul. Jadi benar-benar cinta itu diletakkan pada tempatnya. Nah, makanya di Yudvilla itu ada kadang itu ada benar-benar kajian rutinan gitu seminggu sekali itu. Gimana sih kita itu biar hidup kita itu terarah, bahkan dari segi menaruh cinta pun itu juga diarahkan gitu loh. Kemudian cinta itu nggak wajar lah kemudian kita cinta pada manusia sampai mungkin bucin sama Allah aja gitu loh. Ternyata mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain ya, bucin sama Allah itu bener-bener enak banget gitu loh. Ya, nyanduin banget. Iya, candunya tapi dalam kalimat positif ya. Dari si positifnya nyanduin banget. Jadi kalau kita bicara cinta, seperti misalkan kayak Will Smith kepada Jada Pinkett itu, yang saya kemudian tarik benang merahnya itu adalah sampai level kepekaannya seperti itu, sampai level dia itu nggak rela kalau istrinya itu dipermalukan depan umum, ya, dalam batas guyonan ya. Makanya dalam konsep Islam, ketika cinta itu kata Ustadz Felix itu, cinta dalam Islam itu seperti segitiga ini misalnya. Ya, kita suami, ini istri, cinta. Ikatnya siapa? Allah dan Rasulnya. Semakin kita cintanya pada Allah Rasulnya, ya kita istri itu juga akan sangat mencintai gini. Dan tidak akan ada namanya saling mencintai itu yang kemudian saling melukai, nggak ada. Kalau salah satunya hilang, kaki-kakinya ini segitiganya ini, ya misalkan si suami kemudian ternyata dia di tengah perjalanan dia ini meninggalkan sholat, apalagi mau Ramadan ini ya, udah nggak mau puasa, kemudian lebih tertarik kepada wanita yang lain, nggak ngasih nafkah, ya sudah, berarti ada masalah tuh. Masalahnya bukan berkurang cintanya pada istri yang awal, tapi karena cinta pada Allahnya kurang, ya hanya berpengaruh kepada cinta pada istri. Begitupun juga sebaliknya. Makanya cinta yang abadi itu ketika seorang lelaki dan wanita mengikat cintanya pada Allah dan Rasulnya di jalan yang Allah ridhoi. Ngaku-ngaku komitmen tapi nerak-nerak, ngaku-ngaku ta'arufan, nerak-nerak, gitu kan? Itu menjadi slogan toh. Ta'arufan, aku komitmen. Komitmen tuh nikah, Mas. Di mana-mana komitmen tuh nikah. Kalau nggak bisa komitmen, ya udah. Komitmen pakai pacar, halalin atau putuskan kan gitu. Iya. Berarti nanti akan ada dua pilihan, halalkan atau putus. Nah, itu dari topik pembahasan berikutnya kita ya. Dari Grace Rock nanti kita akan itu. Mungkin itu Mas Roy. Jadi ini menarik banget ya ternyata.
dari hal ini kita juga ternyata bisa menarik poin pentingnya yaitu dari pandangan Islam gitu loh. Jadi itu perlu banget dari kasus yang internasional kita tarik pandangan Islam itu bagaimana sih tentang kita pembelaan itu gitu. Ternyata ada yang lebih penting yang ketika ada hal yang dihina yang memang perlu kita bela gitu, yaitu Allah dan Rasulnya. Oke, mungkin cukup ini saja ya podcast kali ini, obrolan kali ini. Kemungkinan kita akan lanjut ngobrol lagi di tema berikutnya ya di pertemuan waktu di lain waktu lah insyaallah nanti akan, dan juga akan banyak topik bintang tamu dan juga topik juga. Topiknya nanti bisa dikirim ke sini ya di bawah ini. Atau nanti bisa ditulis di kolom komen untuk kita pengen bahas topik apa gitu, nanti bisa di requestkan gitu. Follow juga akun Instagram atau sosial media kita, TikTok kita ya. Itu TikTok @youthvilla, nanti sudah muncul di situ ada tulisan Voice of Youth gitu. Voice of Suara. Dan salah satu talent kita ya Mas Roy. Royko ya. Kalau Instagram saya @royko gitu. Brandingnya beliau. Iya. Biasanya teman-teman manggil saya malah Royko, Roy Kiyoshi, banyak banget. Wah, Roy Kiyoshi ngeri ya. Sampai kayak gitu, dan saya jangan-jangan Anda bisa menyulap saya nih ya. Ngeri ya ini. Saya mencium aroma-aroma gitu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa juga subscribe, like dan komennya dan share ke teman-teman kalian jika menurut kalian ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Subscribe itu gratis, share itu gratis. Kalau ingin pahala yang investasi ya share dan like sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin cukup itu ya. Saya tutup, yaitu saya Roy Setiawan dan Bang Roni atau RF Sukroni. Oke, kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.